Baunya gimana? Udah kecium ini. Itu udah. Udah. Lu masa nggak dengar? Ada suara cakaran? Kayak ada yang nyakar ya? Yuk. Yang kayak itu lah tuh. Setelah Bunda Susana meninggal, kan tahun 2008, itu dirawat oleh ibu saya sampai 2009. Tapi dalam 1 tahun itu Bunda Susana itu hadir di mimpi saya. Minta tolong. Saya jawab yang ketiga, Bunda Susana kok minta tolong sama saya, kenapa? Dia nggak ngasih jawaban apa-apa, cuma dia melempar selendang. Terus selendang itu diikat ke sini, di makam sini, ini di pusara. Itu di dalam mimpi masih? Di dalam mimpi. Tapi paginya saya ke makamnya Bunda Susana, saya lihat, kok selendangnya ada di sini. Nah, sejauh ini ada gak orang-orang yang memanfaatkan makam Bunda Susana? Ada. Cuk, lo lihat di atas, serem banget. Lu denger suara cakaran lagi gak? Dan di tantangan yang terakhir ini juga yang membuat gua itu trauma dan gak akan mau ke rumah Bunda Susana lagi. Gak akan. Enggak. Halo. Bentar ya. Oke. Gimana? Gimana nih perasaannya setelah pergi ke rumah Susana kemarin? Oke. Sebenarnya perasaan awal itu gue tuh merasa nggak nyangka bisa ke rumah Bunda Susana, karena kita kan dulu cuma bisa nonton filmnya aja, dan sekarang kita bisa ke rumahnya walaupun Bunda sudah meninggal dunia sih. Waktu pertama kali produser kita, Nurli, berencana untuk telusur ke rumah Susana dan ngelakuin uji nyali, itu sempat kepikiran gue itu langsung parno karena kebayang sosoknya Bunda Susana itu ada di film-film gitu. Tapi nggak bisa nolak juga, karena kan itu momen langka ya, bisa ke rumah Bunda Susana. Nah, begitu sampai rumahnya, sebenarnya gue tuh ada feeling nggak enak. Feelingnya itu kayaknya bakal ada sesuatu yang terjadi deh. Bener aja, ada kejadian CCTV dan Nurli pun ngalamin sesuatu. Nah, sebelum Bang Jamal itu mulai challenge-nya, aku kan ada kayak nunggu dulu tuh di luar, di sofa luar. Sama Kia, aku nunggu berdua. Aku tuh lagi bengong aja gitu, dan fokus pandangan aku tuh ke arah ruang tamu. Memang ruang tamu ini tuh dibukain gitu pintunya lah. Itu posisinya tuh lampu, memang lampu di rumah Om Cliff itu agak remang-remang ya, jadi nggak terlalu terang gitu. Nah, mata aku tuh nggak sengaja ngeliat kayak ada bayangan hitam gitu loh, bolak-balik, bener-bener bolak-balik tuh sering banget gitu. Pas aku tegesin tuh ngeliat lagi ke sini tuh, dan bayangannya tuh masih ada, bayangan hitam aja. Terus pas aku balik ke sini, ternyata Kia eye contact sama aku, dia ngeliat juga gitu ternyata. Tuh nggak tahu sih apa, cuman aku udah ngerasa feeling yang nggak enak gitu. Di situ sih aku berharap semoga Bang Jamal ada sesuatu gitu pas di challenge tadi. Nah, sebenarnya kan untuk rencana telusur ke Magelang ini tuh udah cukup lama lah ya untuk rencananya gitu. Dan waktu sebelum kita berangkat ke Magelang tuh ada yang ngomong nih ke aku, tenang Nur, nanti di Magelang di rumah Susana itu gue sendiri uji nyalinya. Itu disaksiin sama tim yang lain, banyak, bukan ngomong ke aku doang guys. Tiba-tiba ketika persiapan mau ke Magelang, kayaknya nyalinya Bang Jamal menciut. Terus dia bilang, kayaknya gue sama kameramen aja deh.
Nah, begitu uji nyali dan challenge-nya itu dimulai, di situ gue udah deg-degan banget ya. Karena di dalam rumah itu cuma ada gue dan kameramen. At least kita cuma berdua aja di situ. Gue berharap pada saat itu nggak terjadi apa-apa gitu. Oke guys, sekarang gue udah berada di depan rumahnya Bunda Susana dan cuma berdua aja sama kameramen gue. Sementara tim yang lain itu nunggu di hotel. Mereka enak-enakan party, tiduran. Kita berdua doang uji nyali sini dan bakal melakukan challenge yang udah dikasih sama tim Lentar Malam. Jadi langsung aja kita masuk yuk. Oke. Sini. Gue mau tutup dulu ya. Oke, saat ini kita berdua doang nih ya. Aman lo ya? Aman. Nah, di sini kayaknya surat perintah yang dimaksud ya, atau challenge yang dimaksud ya. Ada surat. Nomor 1. Langsung aja kita bacain. Sudah ada surat perintahnya. Ini langsung gue bacain aja. Tolong matikan lampu ruangan sebelum melakukan perintah pertama. Boleh lihat bener? Ya. Oke. Tadi gue inget kita harus baca dulu semuanya. Siap. Oke. Yang tadi tolong matikan lampu ruangan sebelum melakukan perintah pertama. Di sini ada informasi. Gue bacain juga ya. Iya. Sebelum Susana atau Bunda meninggal, ia memiliki kebiasaan di rumah ini, yaitu sebelum ia tidur, selalu mematikan seluruh lampu atau penerangan di rumah ini. Hal tersebut dilakukan sampai saat ini. Jadi untuk menghormati aturan yang sudah ada, Bang Jamal harus mematikan saklar lampu dan mengganti kamera night vision. Udah nggak ada lagi. Perintah informasi. Kayaknya night visionnya ini aja ya. Coba dulu. Oke. Mending sebelum kita matiin lampu, kita ya coba dulu ya night vision ya. Bener ya? Gitu. Boleh ya? Ini taruh dulu aja nggak apa-apa makanya. Oke. Masih on kan? Ya. Ini udah matiin ya? Wih, Aduh. wih. Ini yang mati cuy. Ini nih. Udah siap ya? Oke, kita matiin ya. Lampu mati, takut, bingung, semua itu campur aduk di kepala gua. Lalu saat baca suratnya itu langsung berpikir, sepertinya isi semua surat itu akan membawa kita untuk menggambarkan keseharian dari Bunda Susana sewaktu masih hidup. Dan pertanyaan selanjutnya di kepala gue saat itu, apa yang akan terjadi setelah ini dilakuin? Masih ada cahaya. Kayak saklar yang itu yang terakhir. Itu yang Yang depan. depan. Asli. Gelap banget. Udah ya. Ini pasti center buat gue dong. Minimal buat gue baca ya. Nah ini tetap gelap nih. Kamera yang satu, matiin aja kali ya. Kalau mati audionya.
Ini kalau misalkan di kamera apa biasa kita, ini pasti gelap banget nih. Cuma ada cahaya gue nih. Ya, ini perbandingannya. Oke, ini sepertinya lanjut ke perintah kedua ya. Perintah kedua. Oke, 2. Jangan dikasih senter gitu, kamu sedang. Takut ya? Bentar. Nah, gitu. Oke. Oke. Apa? Di perintah kedua, makan melati yang ada di meja ruang tamu. Informasinya adalah bunga melati ini adalah bunga favorit Susana atau Bunda. Dan berawal dari ia sejak kecil sudah menyukai aroma melati karena dahulu di depan rumahnya tumbuh tanaman melati dan Susana senang sekali mencium aromanya. Bahkan kebiasaan memakan bunga melati yang sudah banyak diketahui ternyata ini sudah lama terjadi tepat ketika ia kecil. Bunda Susana percaya bahwa makan bunga melati dapat menjaga kecantikannya dan rahasia awet muda. Ritual memakan bunga melati ini berlaku juga untuk tamu yang datang ke rumahnya. Kita makan bunga melati lagi. Berarti lu juga, Cuk? Enggak dong. Lu aja kan. Oke. Ini juga masih ya, masih ada ininya. Bunga melati juga gelasnya. Lu dengar suara gak? Hal minum lagi kondisi dulu. Oh jadi biasanya Bunda itu makan mati. Satu aja kali ya? Satu aja, emang satu kan? Satu aja. Nggak usah. Teman-teman yang penasaran coba minum atau makan bunga melati, rasanya coba aja deh. Oke, ini masih ada surat lagi. Surat ketiga dan yang terakhir yang keempat ya. Kita coba buka yang ketiga. Aduh. Bentar bang. Kenapa? Adanya kan tiba-tiba mati. Nggak pernah kayak gini. Tuh baterai full ya. Bisa dilihat dari kamera baterai full tiba-tiba mati. Ini bukan gimmick tadi emang bener-bener mati tiba-tiba. Oke. Yang ketiga ya. Ya. Ketiga. Aduh, ya gelap-gelap begini ngapain? Ini gue bacain ya. Ya. Sebelum kita mulai, Bang Jamal bakar ya dupanya. Lalu bawa ke kamar dan letakkan di vas bunga warna hijau yang ada di atas meja. Fun fact, membakar dupa dengan aroma yang menyengat itu dapat menarik kehadiran roh atau entitas spiritual tertentu. Aroma dupa ini akan menemani Bang Jamal selama mencari barang yang ada di surat perintah dan juga supaya Bang Jamal bisa merasakan kehadiran Bunda Susana selama mencari barang tersebut. Berarti ini dupanya. Iya. Ya, ini dupanya ya. Ini pasnya bukan. Iya, pasti itu. Ya. Oke. Bisa. Bakar berapa mendingan? 3 aja. 3.
Aduh, baunya nyengat banget. Aduh. Ini koreknya. Ada lagi. Ada. Udah dilihat. Jadi saat itu gelap total, nggak ada cahaya sama sekali, cuma modal senter aja. Dan kalau teman-teman lihat di Night Vision, lihat ada cahaya, itu sebenarnya berasal dari infrared yang ada di CCTV. Yang aslinya itu nggak ada cahaya sama sekali di ruangan itu. Dalam kondisi gelap, gue mengharuskan untuk membakar dupa. Dan menurut gue itu tuh nggak lucu. Yang dimana kita tahu mitos membakar dupa itu kan bisa mengundang makhluk gaib ya. Dan ya gue takut kalau sosok Bunda Susana itu ada di situ gitu. Takut banget. Bentar gue gemeter. Bentar. Lu jangan ketawa emang. Gimana? Gue juga deg-degan ini. Baunya gimana, Is? Udah kecium ini. Itu udah 3. Udah. Lu masa nggak denger? Ada suara cakaran, kayak ada yang nyakar ya. Cuk. Jangan kayak gitu lah, Cuk. Jangan kayak gitu. Udah. Ini tadi apa yang ada dalam surat? Lu nggak denger? Enggak denger gua, enggak denger. Gue yakin itu gue nggak salah dengar kalau suara itu berasal dari kamarnya Bunda Susana. Suaranya itu mirip kayak suara cakaran, tapi nggak tahu apakah suaranya itu bakal masuk kamera. Dan setelah dicek gitu ya sama tim, ternyata suara itu ya masuk ke audio atau kamera. Nah, perihal syuting CCTV atau Night Vision, Bang Jamal udah ngasih tahu nih di lapangan bahwa ketika syuting ada suara cakaran. Nah, ketika gua sudah nyampe di Jakarta, gua cross check di editing dan benar itu ada suara cakaran maut. Dan ketika gua sampai Jakarta, gua cross check video itu, ternyata benar kata Bang Jamal, ada suara garukan di kamar itu. Nyengat banget lagi bawahnya. Langsung aja deh, nyengat banget. Buru. Surat perintah yang selanjutnya nih ya. Ambil kebaya warna kuning emas, kemudian bawa ke dalam kamar dan letakkan di dinding yang ada pakunya. Informasinya adalah, kebaya ini adalah salah satu koleksi favorit milik beliau yang masih ada di rumah ini. Dalam memerankan karakter di film Susana sangat totalitas dengan persiapannya. Bahkan kostum yang akan dia pakai itu adalah hasil dari rancangannya sendiri. Ini sama persis seperti yang tadi Om Cliff bilang. Dan ia selalu membuat kebaya sendiri untuk kebutuhan karakternya. Dan setiap kali membuat kebaya ruang tamu inilah tempat Susana merancang kostumnya. Tadi gue sempat lihat itu ya, kebayanya. Ini sendiri. Iya. Kita ambil. Ini ya. Ini kebaya warna emas. Dan sambil gue bawa vas bunga. Ini agak ribet ya ternyata ya. Oh. Ini gua. Kalau yang bawa bisa? Bisa jatuh satu. Jatuh satu.
Oke. Ini coba gue nyalain ya. Hah? Oh, belum nyala. Tinggal satu lagi, bentar. Oke. Ini momen yang paling menakutkan. Di dalam kondisi gelap total, masuk ke kamar Bunda Susana, yang dimana sebelumnya gua dengar ada suara yang itu kan berasal dari kamarnya Bunda. Jadi kebayang dong gimana pada saat itu perasaan gua. Udah siap, Des? Siap. Enggak, ini tadi gue dengar suara Sebenarnya sama. kayak cakaran di sini. Sebenarnya sama. Gak apa-apa gua. Ada gua. Serius. Ya. Assalamualaikum. Itu taruh aja dulu ya sini. Ya, dupanya taruh di sini. Terus surat perintahnya lagi. Oke. Boleh dikasih lihat dulu ya suasana kita. Ini sekeliling kita. Oh, Bang, boleh informasi lagi? Di situ kita apa saja ini? Iya itu CCTV. Sebelumnya kan Sebelumnya kan yang seperti yang gue bilang, yang di awal itu taruh di situ sempet jatuh pada saat podcast. Udah dipasang lagi. Terus abis di kamar tuh aku sengaja memang ditaruh di kursi yang memang Bunda tuh sering berdoa di situ, dan kata Om Cliff juga emang Bunda tuh kalau berdoa tuh dia kencang ya suaranya, volumenya sampai tetangganya juga sering dengar gitu. Lu inget gak? Ini tuh bangku. Iya, ingat gua. Bangku yang setiap malam Bunda Susana. Itu. Oh. Itunya, kan itu. Bunda Susana selalu berdoa di sini. Dan ini tempat tidurnya, boleh kasih tahu? Boleh kasih lihat. Oke. Daripada lama-lama kan ya, kita langsung baca surat pilihannya aja. Iya. Oke. 5. Yang kelima. Tadi keempat ya terakhir. Iya. Oke. Temukan parfum kesukaan Bunda yang beraroma melati di atas meja dekat vas hijau. Fun fact-nya adalah minyak wangi ini adalah salah satu benda yang paling wajib ia bawa kemanapun. Parfum dengan aroma melati adalah kesukaannya. Dan setiap kali ia akan tampil, pergi, atau bahkan sekedar menerima tamu, Susana selalu menggunakan parfum tersebut. Oke, ini parfumnya. Ini ya, mungkin kita kasih lihat aja ya. Parfum ya. Parfum. Jangan coba kan. Parfum. Gak bisa, ini kan tadi
Mas Cliff bilang nggak boleh disentuh sama siapapun. Nggak nembus. Nggak. Terus. Arway. Surat kelimanya ini aku arahkan untuk Bang Jamal itu mencari parfum. Sesuai yang tadi aku jelasin, parfumnya pun masih diplastikin gitu. Padahal aku udah ada niatan untuk Bang Jamal tuh untuk semprot-semprot parfumnya gitu loh di bajunya gitu, supaya siapa tahu bisa memanggil lagi gitu, memancing lagi. Cuman karena gak bisa dan kita menghargai apa yang udah Om Cliff jaga. Untungnya nggak boleh dibuka ya pada saat itu. Jadi nggak usah gue cobain lah atau disemprotin lah. Karena ya gue takut kenapa-napa nanti lagi gue. Bang. Ya? Yang selanjutnya boleh nggak dibaca? Atas kasur. Hah? Di kasur sini. Ngajak lo. Ngajak lo. Ini suka bang. Ngajak lo. Sekali aja. Sekali aja. Di sini. Iya. Iya. Berat. Ya. Lu aja ngambil kamera di sini. Enggak. Dulu. Nggak mau gue. Nggak mau. Please. Itu adalah host yang kemudian bang. Ya. Di atas kasur ya. Iya. Bisi bunda. Bisi bunda. Sosok berani. Dari sini. Lalu. Bisi bunda di atas kasur aja. Deg-degan gue. Deg-degan gue. Ini yang keenam ya? Iya. Bang. Setelah itu temukan make up Bunda Susana di dalam lemari baju. Jadi informasinya adalah Bunda sangat senang sekali make up. Riasan pada wajahnya selalu memiliki aura yang berbeda. Alat make up ini adalah kunci penampilan ikonik Susana. Dari bedak hingga lipstik merah menyala, setiap item adalah bagian dari ritualnya sebelum hadir di depan publik. Sayangnya beberapa di antaranya sudah tidak layak untuk disimpan, yang tersisa hanya tinggal 2 saja. Oke. Jadi kita ke sini. Ke lemari ini, coba. Iya bang. Make up. Make up. Oke. Oke. Ada hantu celupa gak? Weh. Ini berat. Oh, ini bedak. Ini bedak. Ini. Kelihatannya pasti ya. Merek Kemek. Wah, iya. Bau lemarinya sih. Kabar. Ini sama, bedak juga, bedak. Gak mau, sudah. Gak mau, yang ini gak mau, Yes. Gak mau, gak apa-apa, gue dibilang penakut, gak apa-apa. Aduh, ini masih banyak banget sih. Masa ada 3 lagi, Yes? Sampai berapa sih bang? Nyampe 9 sih ini. Ini 7. Oke, langsung aja lah ya. Kenapa? Saat itu gue denger ada suara lagi, tapi entah kenapa suara yang kali ini ketika dicek sama tim Lentera Malam itu nggak masuk di kamera. Coba kita baca ini.
Ambil tas kecil warna hitam, tali panjang yang menggantung di pintu lemari dalam. Hah? Cuk. Serius kali ini gak bohong gue ada suara. Mending lu kelarin dulu itu baca, abis itu kita Serius? serius. Oke nih, suruh perintah ya. Ambil tas kecil warna hitam tali panjang yang menggantung di pintu lemari dalam, lalu masukkan parfum dan make up-nya ke dalam tas. Informasinya adalah tas ini adalah teman setia Bunda Susana dan ia selalu membawa benda ini kemanapun dan dipakai sehari-hari. Di dalam tas ini ada barang wajib yang selalu ia bawa, make up, parfum, dan uang 100.000 sampai 200.000 katanya. Boleh tolong masukkan make up dan parfum ke dalam tas ini sebelum ia pergi? Berarti di lemari tadi ada tas ini. Iya. Yang mana tasnya ya? Yang Menurut lu? panjang apa? Berarti ini bang. Ini ya? Oke, iya. Tadi masukin apa aja? Ini juga. Bersihkan. Make up. Wah gila sih. Lu tau gak, Yes? Gue megang tas ini tuh sambil ngebayangin. Dulu berarti Bunda itu kan pakai tas ini ya? Iya. Dan sekarang Oh, di sini aja. Sekarang gue yang megang. sandal. Berarti sama parfum tadi ya harusnya ya? Iya, sama parfum. Ini ya? Ini apa? Ini udah, Udah dimasukin doang gitu. udah, iya. Perintahnya cuma itu aja. Enggak apa-apa, di situ aja benar di situ. Ya bang, dulu kan. Di sini bang. Membal, Enggak apa-apa. membal ya tadi. Enggak, sekarang bang. Oke. Oke. Oh ini gila sih. Apa? Tantangan yang ini tuh gila banget sih yang ini. Ini perintahnya gila banget sih. Ada aja anjir. Cuma baca. Sekarang Bang Jamal tonton dulu cuplikan film horor yang pernah diperankan oleh Bunda Susana. Di sini. Oh. Film pertama adalah berjudul Perkawinan Nyi Blorong. Film ini yang diceritakan Om Cliff di part sebelumnya. Film yang dimana awal dari kedekatan Om Cliff dengan Bunda Susana. Dan untuk memerankan karakternya, Bunda melakukan ritual yang panjang. Ini yang kedua nih. Film ikonik horor Susana yaitu Sendul Bolong. Karena sampai saat ini salah satu cuplikan atau scene yang ada di film tersebut selalu diingat oleh siapapun. Bang, sate 200 tusuk. Kan waktu di sini. Nonton di sini. Oke, tadi yang Nurli kasih deh di WhatsApp deh. Sebelum mulai ini maksudnya.
Ini sih film ini bener, tuh kan filmnya bro. Cuk, ini beneran ini. Kita nonton langsung dari kamar Bunda Susana. Kita langsung nonton aja. Wow, ini sih salah satu challenge yang gila dan gak akan pernah gue lupain seumur hidup gue. Karena gue mengharuskan untuk nonton film Susana langsung di kamarnya Bunda. Ya sebenarnya kepengenannya Nurli itu lebih gila lagi. Dan untungnya gue gak ngelakuin hal itu. Sorry ya Nur ya, gue gak bisa. Di sini sebenarnya tuh ekspektasi aku tuh Bang Jamal nonton filmnya itu di tengah kasur, kayak Netflix and chill gitu di oh iya Netflix yang disebut aja Netflix and chill gitu di kamarnya Bunda atau di kasurnya, tapi dia duduk di tepi kasur aja begini guys. Dengar suara orang Tiara. Enggak, yang ini gue gak dengar. Oke lanjut. Terus bentar. Tiba-tiba ke pause, ke close. Sebentar. Tunggu. Tiba-tiba tadi ke pause, ke close. Oke. Kehadiran telah mengusik hening sengajaku. Aduh, ini scene yang paling ini lagi. Sumpah gue takut yang ini. Ini beneran scene yang Aja sih kamu. Aja. yang paling serem ini. Ini sebab. Balik lo. Wah, ayo. Apanya? Sate. Ini yang Sate. Berapa tusuk? 200 tusuk makan di sini. Cek bangun. Sate 200 tusuk makan di sini. 200 tusuk iya, Bang Aduk ini. Silakan, Cek. Panas. gue paling inget ini
film ini tuh gue paling inget nih sedini nih emang. Teman-teman juga pasti tahu sih. Udah nggak kuat udah nggak kuat sampai sini aja nontonnya. Lanjut aja Cuk. Clue terakhir, clue 9. Ya bener, clue terakhir, clue 9. Oke. Ikut aja. Oh sorry. Itu nggak bercanda aja. Oke. Ini adalah surat perintah terakhir. Sekarang Bang Jamal pergi ke halaman belakang dan temukan surat di dekat patung kembar. Kita disuruh ke halaman belakang, guys. Kayak di tempat yang waktu tadi kita ritual mandi. Ayo. Udah. Tahan dulu. Biar estetik. Enggak, biar estetik yuk. Bener-bener nggak apa-apa ya kalau duduk mama nggak bakar. Enggak apa-apa. Oke, ya. Berarti kita langsung keluar ya. Coba ya, gue terlalu sebelum keluar gue pengen ngasih tahu. Ini tuh ada boneka tau guys. Bisa-bisa aja boneka taruh dalam lemari. Udah. Ini harus dibawa gak? Ya. Oke, berarti kita langsung ke halaman belakang guys. Oke. Wah, anjir. Kayaknya bakar dupa lagi. Oke. Tantangan terakhir, tantangan nomor 10. Di challenge terakhir ini mengharuskan kita harus ke halaman belakang. Di sana udah ada lilin yang berbentuk melingkar. Tapi pertanyaannya kok bisa ya lilinnya nggak mati gitu ya. Dan di tantangan yang terakhir ini juga yang membuat gua itu trauma dan nggak akan mau ke rumah Bunda Susana lagi. Nggak akan. Dan setelah syuting kan sebelum video tayang aku masih harus cek video. Dan aku kaget sih waktu pas cek video itu ternyata ada suara gitu. Dan di akhir bagian challenge yang Bang Jamal dilingkarin sama Lilin itu benar juga ada suara perempuan dari kamar mandi yang di belakang itu. Nah ini surat perintah terakhir. Ini perintahnya adalah besok siang Bang Jamal datang atau pergi ke tempat peristirahatan Bunda yang terakhir.
Ini bentuk apa ya? Apa kita coba bakar juga? Cuk, lo lihat di atas tuh. Serem banget anjir. Lu denger suara cakaran lagi gak? Sebenarnya dari awal gue dengar. Gua udah mudahan. Sumpah ini gue denger anjir di kamar mandi. Udahan. Cut. Bu Mei, Ya, Bu Mei sendiri kan dikenal sebagai penjaga makam dari Bunda Susana ya. iya. Udah berapa lama, Bu? Udah tahun 2009 sampai sekarang 2025, berarti berapa tahun? Oh, udah lama ya. Mm-mm. Tapi Bu Mei sendiri kenal dengan Bunda Susana, apakah sebelum meninggal juga kenal? Udah, sebelum meninggal Bunda Susana udah kenal. Itu kan dulu yang rawat mamanya Bunda Susana kan ibu. Oh, ibunya Bu Iya, Mei. ya setelah Bunda Susana meninggal kan tahun 2008 itu dirawat oleh ibu saya sampai 2009. Oh, Tapi dalam 1 tahun itu Bunda Susana itu hadir di mimpi saya, minta tolong. Saya jawab yang ketiga, Bunda Susana kok minta tolong sama saya, kenapa? Dia nggak ngasih jawaban apa-apa, cuma dia ngelempar selendang itu. lempar selendang. Ngelempar selendang itu, terus selendang itu diikat ke sini, di makam sini, ini di pusara. Itu di dalam mimpi masih. Di dalam mimpi. Tapi paginya saya ke makamnya Bunda Susana, saya lihat, kok selendangnya ada di sini. Padahal itu Bunda Susana yang ngasih lewat mimpi. Lah itu saya ambil selendangnya, terus saya cerita sama Pak Cliff. Pak, ini kok Bunda Susana kok datang di mimpi saya, kok minta tolong, kenapa ya? Ini kok selendang ini yang ngasih lewat mimpi, tapi kok ada di pusara Bunda Susana. Saya gitu. Oh, itu paling Bunda Susana minta tolong untuk kamu yang rawat gitu. Tadinya kan yang rawat ibu. Iya toh, 2008 sampai 2009. Terus dari 2009 sampai 2025 saya itu Bunda Susana itu nggak datang lagi di mimpi saya. Pernah tahun 2020 itu datang di mimpi saya itu cuma mesem gitu loh, pakai kerudung itu toh. Tapi saya nggak dikasih, Mas, cuma mesem itu. Bunda Susana cuma gandeng gini toh. Tapi itu dalam mimpi juga. Itu tahun 2020 saya mau diajak Bunda Susana toh, mau diajak ke suatu tempat itu loh, kayak itu ya, namanya juga orang mimpi ya Mas itu. Tapi anak saya 3 itu narik tangan saya, nggak boleh. Terus Bunda Susana ngelepas gitu. Nah ini saya juga merinding toh ini kalau saya cerita. Ini memang saya kenyataannya memang ngerawat Bunda Susana itu memang ada yang spesial ya, itu spesialnya itu. Tapi itu kerudungnya nggak dikasih toh Mas yang kedua. Nah itu kerudungnya itu di sini saya ambil malamnya Mas setan. Sabtu malam Minggu itu kan Bunda Susana mimpiin saya kayak gitu. Terus Minggu saya ambil selendangnya. Minggu malam Senin itu saya
Itu toh. Lah itu Bunda Susana bilang dikembalikan aja. Itu seumur-umur Bunda Susana cuma ngomong sama saya minta tolong sama itu dikembalikan aja, yang selendang yang tak ambil yang kedua kali itu toh saya kembalikan. 3 hari udah tak kembalikan itu selendangnya udah nggak ada, Mas. Oke. Tapi kalau selendang yang pertama tetap saya simpan karena apa? Bunda Susana yang ngasih gitu. Berarti selendang yang pertama itu masih ada di Ibu. Warna apa Ibu? Warna biru laut ya. Biru laut. Waktu pertama kali Bunda Susana itu hadir di mimpi Ibu Mei, ya. Penampilannya seperti apa Ibu? Ya kayak apa ya, cantik Mas. Cantik. Cantik, cantik. Cantik pokoknya itu. Walaupun dia itu minta tolong tapi raut wajahnya tetap cantik Mas. Itu 3 hari loh Mas minta tolong, 1 hari 2 hari minta tolong 3 kali. Itu baru saya jawab, Bunda Susana kok minta tolong sama saya, kenapa ya itu. Ya. Jadi penampilannya cantik tidak seperti Mas. yang di film ya? Enggak ya, jauh enggak ya. Itu kalau di film-film itu kan horor itu Mas. Iya. Itu Bunda Susana itu hadir di mimpi saya itu cantik Mas. Jadi dia datang enggak dengan wajah yang serem tuh enggak. Itu nemuin saya itu wajahnya cantik. Dan yang kedua juga cantik. Kedua juga cantik. Sama penampilannya. Nah, itu ada satu lagi Mas. Apa? Itu waktu anak saya ulang tahun yang ke-3 tahun ya. Itu kan saya tahun berapa ya? 3 tahun berarti 2012 kelahiran anak saya 2015. Nah, itu berarti itu kan saya manggil Pak Badut. Nah, Pak Badut itu nggak pernah bohong loh Mas. Nah itu kan waktu nari-nari sama anak-anak toh itu, joget-joget sama anak-anak itu kok tiba-tiba gini, Bunda Susana terima kasih hadir di acara saya gitu. Kan saya merinding semua. Pak Salamon nggak usah bohong, saya gitu toh. Bener Mbak, itu Bunda Susana ada di bawah Kamboja. Itu cantik loh, pakai kerudung hijau, pakai kebaya, pakai apa itu jarit itu loh. Tapi maaf ya Bunda Susana, saya nggak bawa melati, ini saya pakai mawar. Nah itu dilempar mawar itu toh Mas. Bunda Susana pergi. Itu anak saya ulang tahun yang ke-3 tahun loh Mas. Itu di mana? Itu di rumah saya. Di rumah? Kok tahu itu loh Mas rumahnya? Ya namanya saya nggak lihat loh Mas. Yang lihat Pak Badut. Itu Pak Badut itu acara di mana pun nggak pernah kehadiran Bunda Susana. Baru kali ini. Baru kali ini saya cerita, Pak Salamon itu beneran lihat Bunda Susana. Bener Mbak, saya nggak bohong. Itu orangnya masih hidup kalau mau ditanya itu. Pernah dia lihat 1 kali. Itu Bunda Susana hadir di ulang tahun anak saya. Oke. Kalau untuk yang selendang yang kedua itu warna apa Ibu? Biru laut juga, tapi bahannya lebih halus. Oh, memang berbeda. Oke. Ketika ditaruh di sini, berapa hari kemudian hilang? Ya itu, saya Sabtu malam Minggu saya mimpi. Itu kayak digandeng Bunda Susana itu toh. Minggu pagi saya kesini ada selendang warna biru itu. Saya ambil, saya bawa pulang. Minggunya malam saya kayak nggak boleh itu loh, kayak dicekik setan itu Mas. Lah itu, tapi itu Bunda Susana minggu malam kembalikan aja. Tak kembalikan seperti yang terpasang dari awal. Nah itu, tapi setelah 3 hari udah nggak ada. Sudah hilang gitu ya? Sudah hilang. Sempat nanya Om Cliff ketika yang kedua kali? Yang kedua kali belum. Nggak nanya ya? Nggak nanya Pak Cliff. Nah kemarin kan aku sempat ngobrol sama Om Cliff. Jadi waktu makamnya Susana baru dibuat atau baru meninggal itu kan sempat dijaga ya sama beliau karena ditakutkan ada yang memanfaatkan. Nah, sejauh ini ada gak orang-orang yang memanfaatkan makam Bunda Susana? Ada, ya itu yang orang Kalimantan itu ya. Tahun berapa saya lupa ya Mas. Itu nyekar sini itu hampir maghrib ya Mas, 5:30 ya. 5:30 itu kan saya hampir mau pulang sama ibu. Tapi tiba-tiba ada orang nyekar sini suruh ngantar tempatnya makamnya Bunda Susana. Nah dia doa di sini ya, orang 3 ya, 1, 2, 3 ya Mas. Itu dia itu konsentrasi itu memejamkan mata.
Itu saya tunggunya di sana sama ibu ya, Mm-mm. duduknya di sana. Itu orangnya nggak lihat apa kanan kirinya. Nah, itu saya lihat ada cahaya 3. Dari Nggak tahu, itu Muncul udah dari mana? gelap. Itu muncul dari mana? muncul tiba-tiba. Oke. Saya cuma diem. Mak saya juga lihat. Jadi gini, celap, celap, celap gini. Kayak apa ya Mas? Kayak cahaya tapi kecil itu loh Mas. Yo. Nah, saya diem. Itu kok tiba-tiba orang yang doa itu, padahal itu kan dia konsentrasi. Dia itu udah selesai doa, kok langsung ambil di tempat mana cahaya itu yang jatuh Mas. 1, 2, 3 diambil. Itu ditanya sama ibu saya, Mas dapat apa? Gitu. Mas po mbak toh itu ya, mbak ya. Mbak po Mas itu ya, kayak mbak. Mbak Oke. dari Kalimantan. Perempuan ya berarti ya. Perempuan. Saya bilang, Mbak dapat apa? Ini dapat 3 keris. Alhamdulillah. Loh, padahal tadi cahaya masuk itu loh, jenengan itu lagi konsentrasi doa. Kok tahu letak cahayanya yang jatuh ya? Ya, ini dikasih Bunda Susana. Saya tahu dari apa ya namanya, meditasi apa ya? Iya. Itu. Wah, alhamdulillah. Itu saya lihat asli loh Mas, keris 3. Kecil-kecil 3. Itu Tepat di mana cahaya itu jatuh. Jatuhnya di bawahnya Bunda Susana, sampingnya sama sini, belakang. Itu saya lihat sendiri. Oke. Padahal nggak ada yang lempar itu ya. Enggak ada. Dia itu sendiri. Dia tangannya menadah gini, dia doa gini. Ini kan sini toh sama orangnya di situ. Pokoknya sebelah sini ini. Lah itu cahayanya itu jatuh ke sana, sini 3 kali. Tapi kok tahu letaknya yang jatuh itu loh Mas. Maaf Ibu, tadi jam berapa dia? Datang ke sini jam 5:30. Jam Dia 6. doa sampai jam 6 ya sekiranya ya. Oh, maghrib itu ya. Ya, itu lama Mas yang doa itu. Pokoknya selesainya jam 7. Itu kan udah gelap sini Mas. Iya. Udah nggak ada orang. Ya. Ada lagi Mas. Itu orang Kalimantan juga, tapi mas-mas. Laki-laki. Ya, laki-laki sini. Kan saya ikuti. Mas mau nyekar makamnya siapa? Saya mau ke tempatnya Bu Susana gitu toh. Oh ya, saya anter. Dia bilang gini, Mbak yang rawat makam ya? Iya Mas, saya yang rawat makam. Mbak dapat apa? Dapat tinggalan apa dari Bu Susana gitu toh? Saya nggak dapat tinggalan apa-apa Mas, kan saya takut. Masih mau ceritakan, masih takut toh, wong itu baru itu loh Mas. Nah itu, Mbak jangan bohong, saya tahu loh Mbak dikasih apa. Aduh, saya pikirannya mas-mas ini orangnya pintar, saya bilang gitu toh. Mbak dapat apa, jujur aja lah. Saya jujur, ya Mas, saya dapat tinggalan dari Bunda Susana itu selendang. Tapi selendangnya itu udah tak bawa pulang, tak simpen. Nggak apa-apa, gini, namanya siapa Bu? Saya Bu Mei, saya bilang gitu toh. Gini, Bu Mei, saya pinjem selendangnya Bu Mei. Bu Mei mau minta uang berapapun saya kasih. Tuh. Wah, saya deg-degan toh Mas. Saya bilang gini, aduh ya Allah, kalau saya orangnya mata duitan ya Mas, paling saya mau toh. Saya bilang gini, enggak Mas, itu apa ya, saya dapat tinggalan dari Bunda Susana itu enggak saya mau pinjamkan atau mau saya kasihkan sama siapapun. Karena itu apa ya, amanah Bunda Susana itu untuk dijaga, bukan untuk dipinjamkan. Mau uang berapa, Bu Mei tak kasih. Tapi saya pinjam selendangnya. Bilang gitu toh. Maaf Mas, saya nggak bisa. Bagus Bu Mei gitu. Yuk. Saya itu terus malamnya pulang toh Mas. Ini merinding lagi. Ini saya malamnya pulang. Saya lihat selendangnya itu di lemari udah nggak ada Mas. Padahal saya udah nggak ada niat loh. Bunda Susana mungkin juga lihat toh. Niat saya nggak mau minjemkan. Tapi kok selendangnya tiba-tiba hilang Mas. Ini saya mengkorok nih kalau saya cerita. Penampilan laki-lakinya seperti apa Ibu? Kayak Pak Ustadz apa ya itu? Orangnya kok Mas, enggak tua kok.
umuran berapa ya? Umuran sekitaran kalau dulu sekitaran umur 45 apa ya? Itu. Nah, itu saya nggak niat meminjamkan, tapi kok di rumah tiba-tiba hilang, Mas. Iya. Tuh. Nah, tadi Ibu sempat bilang kalau itu masih ada, tapi ini hilang. Gimana maksudnya, Ibu? Iya, Mas. Kadang itu selendang itu ada di almari saya, tapi kadang enggak ada. Gitu. Hilang secara tiba-tiba aja gitu. Kadang ada. Kadang ada, Sekarang? kadang enggak ada. Kalau ini kemarin kan Pak Cliff telepon. Saya mau wawancara kamu, selendangnya dibawa ya. Ya Pak Cliff, nanti saya cari. Saya lihat di almari juga nggak ada. Semalam Hilang. udah tak cari lah. Saya bilang tadi Pak Cliff, selendangnya dibawa nggak gitu toh. Maaf Pak Cliff, selendangnya nggak ada. Tapi tetap saya simpan, tapi kok nggak ada. Itu kadang muncul, kadang hilang gitu loh Mas. Oh, oke. Itu tadi ada yang bilang, oh baru dipakai Bunda Susana gitu. Oh iya, tadi ada Iya. ini ya, penjaga lain juga ya yang bilang ya. Itu tadi ada, oh lagi dipakai Bunda Susana gitu, ya mungkin gitu Iya, Thomas. Iya. Nah, ini aku balik lagi ke Bunda Susana sebelum meninggal. Kan Iya. Bu Mei juga sempat mengenal ya. Iya. Pribadinya seperti apa, Ibu? Orangnya pendiam Mas. Pendiam. Dia itu kalau mau nyekar makam mamanya, kalau banyak orang nggak mau, dia nggak mau terlalu ramai itu loh Mas. Karena apa? Bunda Susana itu orangnya suka suka sepi caranya itu kalau banyak orang dia malu atau gimana atau itu pendiam itu Bunda Mungkin Susana. sekaligus mau keadaan yang sunyi gitu ya. Iya itu maksud saya Bunda Susana itu kayak orangnya itu suka kesunyian. Sering sendiri dia berarti? Apa kalau kesini sama Pak Cliff selalu? sama Pak Cliff Cliff diantar Pak Cliff terus. Dulu kan saya juga mengenal Bunda Susana sebelum ada ini. Karena kalau Mas Ari sama Mbak Patrick ini kan pindahan dari Bogor. Ya, ini dulu kan kosong, jadi kan baru mamanya ini tuh nyekar mamahnya. Ya semuanya disekar. Mungkin terakhir dari saya, Ya. ada gak pesan-pesan atau doa dari Bu Mei untuk almarhumah Bunda Susana? Ada. Ya semoga Bu Susana di sana tenang, damai ya Thomas. Iya. Biarpun banyak yang jaroh, tapi Bunda Susana nggak mengganggu itu. Ya itu ada kabar Bunda Susana sering ketok-ketok pintu, saya nggak percaya. Tuh, yang penting itu Bunda Susana udah tenang, udah damai di surga ya Mas ya. Biar dia tenang di surga, nggak mengganggu lagi gitu toh. Terima kasih Bu Mei ya. Iya Mas. Om terakhir kapan kesini Om? Ya minimal tuh saya sebulan sekali atau 40 hari sekali lah. Oh, oke. Ya. 40 hari sekali. Ya. Kalau bisa sebulan, kalau nggak 40 hari sekali. Sesempatnya aja kalau pas ada kegiatan kebetulan nggak di Magelang ya tunggu balik ke Magelang dulu baru ke sini. Oh, okay. Nah, biasanya ada gak sih fans dari Bunda? Oh banyak yang datang ke sini banyak. Banyak ya? Oh, dari luar kota tuh banyak. Dari Magelangnya sendiri juga banyak. Masih tetap Biasanya. lewat sini ya. Sini. Ya, monggo duluan. Itu makamnya itu yang sebelah sana. Nah, ini saya cerita tuh. Itu kan Ari, anaknya Susana yang cowok tuh. Iya. Ya. Ini Irene Beatrix itu yang kakaknya. Tapi kakaknya tuh meninggal masih bayi, masih umur 1 tahun, baru 1 tahun itu. Nah, yang ini saya tulisannya apa? Semua tulisan itu atas permintaannya Susana. Ada bunga-bunganya itu kan, tapi karena apa? Luntur ya. Iya benar. Ya, kalau ini kan semua digrafir. Yang pulangnya itu tuh nggak digrafir. Jadi kadang-kadang kalau hujan dipel sering hilang gitu tulisannya.
ini ya, aku pesen dulu. Ini nggak apa-apa yang tulisan 15 ya. Nah, lain kan. Set sama digrafir itu. Iya. Nah, ini tadi aku sempat notice di sini Om biasanya naburin bunganya bunga khusus, bunga melati, hanya bunga melati. Ini orang makam di sini juga semua udah tahu. Hanya boleh bunga melati. Saya sama siapa yang jaga di sini kalau minta maaf kalau ada yang ngasih mawar apa gitu saya suruh bersihin. Oh, ya. Ya, langsung dibersihkan. Mau nabur? Oh, boleh. Boleh. Semuain aja nggak apa-apa. Semuain aja. Nah. Buang si baca. Makasih Pak. Ya. Nah, ini satu deret itu. Ini keluarganya Susana semua. Ini satu deret. Jadi ada kita pesan sampai 15 ini 15 makam. Ini udah yang punya Susana sendiri ini udah kepake 2 karena besar gitu kan 2. Ini masih ada sisa 1, 2. Plus itu itu saya pesan buat saya itu. Om Cliff. Iya itu. Sudah pesan? Iya itu udah lama, saya udah pesan udah lama itu. Udah lama ini. Ya nanti kalau amit-amit kalau sampai saya meninggal boleh di situ, boleh juga di sini. Iya. Jadi anak saya juga tahu jadi boleh di sini, boleh juga di situ mau yang mana aja gitu loh. Tapi jadi masih ada kosong, masih ada 1, 2, 3. Jadi saya pernah cerita ya ini knockdown. Jadi kalau ini keramiknya diangkat, dilepas itu kan gampang gitu. Itu ada sedikit tanah gitu. Nanti di bawahnya tuh ada cor-coran semen. Cor-coran semennya itu bentuknya kotak-kotak gitu. Bisa diangkat. Jadi kalau diangkat gitu ya kelihatan langsung ada peti Susana di situ. Jadi bentuknya knockdown gitu. Memang itu permintaan dari Susana itu semua. Waktu baru meninggal itu 40 hari saya di sini atau di situ. 40 malam, bukan 40 hari. Dijaga 40 malam. Saya sama teman saya berdua di sini. Di sini? Iya, di sini. Selama 40 malam. Dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Iya. Dijaga makamnya. Jadi ya dulu kan heboh gitu kan. Misalnya Susana meninggal, tahu sendiri Susana kan kesannya itu kan di luar kan mistik, horor gitu kan. Jadi takutnya mereka mau memanfaatkan, mengambil sesuatu dari apa yang ada di tubuhnya Susana, atau mungkin itu baju, rambut, untuk kepentingan mereka, ilmu-ilmu hitam atau apa, saya nggak tahu gitu. Tapi daripada itu terjadi, ya saya cegah gitu. 40 malam di sini saya. Dijaga ya? Dijaga 40 malam. Kita berdoa dulu ya sebentar ya dengan kepercayaan masing-masing. Oh ya, ini sama saya bersama. Kemudian ini salah sebenarnya sekarang kudus layak Elohim penguasa alam semesta yang sudah ada yang akan datang. Segala hormat dan pujian hanya bagimu ya Isa. Sama suka kembali ke sisimu ya Tuhan dalam keadaan tenang. Terima kasih Tuhan karena hadiran dari dan terima-terima sini. Yang bagimu ya Yesus. Amin ya. Terima kasih. Amin. Jamal kalau mau tanya apa-apa, monggo. Paling terima kasih Om, ya. Udah menemani Lentar Malam sampai sejauh ini dan sampai ke makamnya Bunda Susana. Ya. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat Om Cliff terima dan kasih, keluarga. Bang. Ya, Livna ya. Sekolahnya yang pintar. Amin. Pokoknya kita doakan semoga Bunda Susana sudah tenang di alam. Amin. Ya, udah. Sekali lagi terima kasih Om. Ya, udah 17 tahun. 17 tahun. Iya. Oke. Ya, mari kita pulang. Siap.